Playboy Zaman Now, kamu terciduk. Dan klien kita kali ini namanya Jennifer. Nah, sekarang kita sudah on the way mau menuju ke rumah klien kita. Ya, jadi Jennifer ini ngaduin ke kita karena dia menemukan barang-barang yang aneh-aneh di tempat pacarnya. Nah, ini dia yang kita mau tanya nanti lebih jelasnya lagi. Jadi ini sekarang kita langsung menuju ke rumahnya Jennifer. Ya. Kali ini klien kita namanya Jennifer. Kita udah janjian langsung di rumahnya. Gua sama Kak Jo langsung dengan tim langsung menuju ke rumahnya. Karena gue belum tahu nih rumahnya yang mana. Akhirnya gue telepon dia, gue minta dia untuk keluar. Betul sekali. Namanya daerah sini seharusnya ya. Kalau dari Sherlocknya dia sih, bener. Dari sini daerah betul. Sini. Boleh ditelepon? Halo, Jennifer. Ini gue udah di dekat rumah lo deh, kayaknya di Sherlock yang lo kirim. Lo bisa keluar nggak sih? Kita nggak tahu yang mana. Hah? Lo nggak di rumah? Mungkin kita udah janjian di rumah. Lo di mana sih? Di rumah sakit. Rumah sakit. Tiba-tiba Jennifer bener-bener ngelarang gue sama Kak Jo untuk masuk ke rumahnya. Bener-bener ngelarang banget, dia histeris untuk suruh gue pergi dari rumahnya dan samperin dia ke rumah sakit. Lo ngapain ke rumah sakit? Lo sakit? Kenapa emang? Enggak, ini kita kan udah di depan rumah lo nih. Ya maksudnya kalau emang lo di rumah ya kita masuk aja. Lo yakin? Enggak, ini yang sakit siapa? Lo yang sakit atau? Lo cuma nganter. Oh ya udah gini, lo di rumah sakit apa? Kita samperin deh. Dia di rumah sakit mana? Rumah sakit Agam. Agam. Oh iya, kita ke sana deh. Oke, kita ke sana ya. Dia tuh sakit. Gue nggak ngerti, tapi dia ngelarang banget. Jangan masuk ke rumah. Oke, ini belum apa-apa udah bikin kita bingung nih. Gini kayak gini nih, kita jadi kasih kayak teka-teki ya sebenarnya. Kita ke rumah sakit aja deh. Langsung aja kita langsung meluncur ke rumah sakit sesuai dengan order dari klien. Jennifer bener. Yuk, kita turun yuk. Kenapa di rumah sakit? Dia pakai perban. Akhirnya dia kan dirawat di rumah sakit dong. Dia yang sakit udah pasti. Ketika gua ngeliat kondisinya, gue yakin dia udah nggak bisa lanjut nih. Lo sakit? Iya, Kak, tadi aku habis dirawat. Ya kalau lo sakit, Iya, ngapain Kak, aku tuh tadi mau bilang keluarga aku. Alasan kamu nggak ngasih tahu keluarga itu apa? Alasan aku, udah deh Kak, please. Gue nggak mau. Bukan pas, kalau tetap aja mereka nggak nonton. ya enggak, maksudnya kalau lo sakit kita nggak lanjutin Aku minta dulu. minta tolong ke tim ini buat ngurusin cowok aku. Iya, bisa. Tapi kalau keadaan lo pucat banget lo. Muka lo tuh pucat Please, banget Kak. lo sekarang. Please Kak, bantuin aku Kak. Tuh, Kak. kan? Lo. Tuh, kan? Oke, tarik nafas. Lo tarik nafas pelan-pelan. Oke. Udah? Periksa juga tadi ini ya. Iya. Oke. Udah. Lo udah kuat, udah bisa berdiri. Oke, yuk berdiri. Oh my God. Kita masuk ke mobil aja dulu deh. Lo enggak, please. Enggak, lo kita antar pulang aja deh. Enggak, kita antar pulang aja. Enggak, gue pengen lanjutin, tolong Kak, tolong bantu gue. Enggak, lo tuh Masuk masih dulu ke lemas. mobil, masuk dulu ke mobil. Tolong nanti bantu kita gua. bahas. Iya, Oke. Kak, bantu gua, Kak. Yuk. Masuk dulu. Masuk dulu. Lo yakin lo nggak apa-apa? Ya soalnya ini kan deket, mendingan kita antar ke rumah aja. Lo ngomong sama orang tua lo. Gua nggak usah ngomong bawa keluarga lu. Udah tolongin Nanti kalau kamu jatuh, gue janji gue nggak akan jatuh lagi. Nggak, tadi tuh lo sampai jatuh gitu, sampai sesak nafas. Gue kuat kok Kak. Yakin? Iya, gue yakin. Oke, akhirnya setelah dia tenang, dia mulai cerita awal muasal dia curiga sama cowoknya karena dia nemuin sesuatu di kamarnya. Oke, sekarang kasih tahu dulu. Kenapa sampai kamu lapor ke kita? Jadi awalnya gini nih, waktu pas gue telepon sama lu Kak, gue tuh kan nyempetin datang ke rumah cowok gue, dan gue di sana nemu
barang-barang gitu. Ya nemuin apa? Lo nemuin apa di Gue sana? nemuin tank top. Tank top, Iya, itu bukan punya gua, punya tank cewek. top sama legging. Yang paling parah tuh akhirnya aku udah nemuin lipstick Kak. Lo nemuin lipstick di Iya. kamarnya. Lipstick itu barang penting banget buat Iya, cewek loh. makanya Kalau itu sampai aku- bisa tertinggal berarti dia lama di kamar itu. Lu sakit, lu tadi ke rumah sakit sendirian. Ini ada hubungannya apa enggak dengan Iya, karena ada hubungannya. Aku tuh gara-gara ngeliat lipstick ini aku jadi pusing, jadi stres. Cowok lo tuh dulunya nggak kayak gitu. Baru-baru ini. Enggak, aku baru-baru ini gara-gara nemuin ini lipstick. Paginya berubah tuh belakangan. Belakang Iya. akhir-akhir ini. Tolong please. Oke. Tapi lo kuat ya. Cowok kamu kegiatannya kuliah, kerja, Iya, kuliah. kuliah. Dia kuliah. Kalau jam segini dia lagi ada di kampus apa di rumah? Dia lagi di kampus. Di kampus. Lagi di kampus. Oke. Jadi kita langsung menuju Kita ke kampusnya dulu kampus. berarti. Oke, ya udah. Kita ke kampusnya aja langsung. Kakak, ini nih kampusnya. Udah kita parkir di sini aja nih. Bisa Oh ya, parkir oke, di depan oke. kantin. Stop dulu. Mas, Stop, stop. stop. Oke. Terus kita mau nyari Julionya gimana nih? Coba aku telepon temennya dulu ya. Oh yaudah, coba lo tanya. Halo. Halo, Zal, lu lihat gak Julio di mana? ini siapa? Ini gue Jenny. Oh, Jennifer. Iya, lu lihat gak Julio di mana? Julio ya? Iya, dia di kampus kan? Julio hari ini nggak masuk. Hah? Julio nggak masuk? Tapi dia nggak tahu dari tadi nggak sama gua nih. Oh, lu gitu. nggak- Ini kantin, coba ke kantin. Biasanya kan dia di situ. Oh ya udah. Ya lu jangan bilang ya, gue nelfon lu ya. Oke. Kabar yang kita dapatkan ternyata Julio ini ada di kantin. Which is itu tempat kita parkir. Gampang banget dong, langsung gue kirim tim untuk cari. Berbekal dengan kita kasih foto dari Julio. Tim, tolong pilih satu orang. Bro, tolong cari. Dari ini nih, yang paling kanan, paling kanan. Oh, yang ini ya? Kalau ada langsung ngasih tahu ya. Kita mau usahakan ketemu sama dia. Kita mau ngecek kesetiaannya dia seperti apa. Betul. Jadi kalau kita tanya, dia pasti akan menjawab. Ya kalau emang dia nggak bohong ya berarti emang sejauh ini nggak ada bukti. Tapi aku yakin sih dia nggak akan Oke, Nggak apa-apa, tapi kamu harus siap juga. Nanti kita juga pasti punya penggoda. benar, Kalau dia kejebak dengan penggoda kita, kamu juga harus siap. betul. Oke? Sip. Dapat info dari tim kalau ternyata betul Julio ada dalam kantin. Langsung dong kita suruh Jennifer untuk menghubungi Julio. Telepon diangkat. Ini ada nih orang itu. Ada? Gimana sih? Gimana sih? Pakai barang 4. Ini ada di sini. Dia duduk berapa orang itu pakai baju warna apa? Kamera nggak bisa, hidden kamera nggak bisa ya? sama cewek. Oke, thank you. Coba Kita kamera lihat, dong, kita lihat, kameranya. kita lihat. Thank you ya, bro. Kamera. Oh, itu. Oh, ya itu kan. Oke, gini. Coba lo telepon dia, lo make sure lagi. Bener nggak? Bener, lo tanya aja dia bilang nggak kalau dia tuh lagi di kantin sama cewek. Halo. Kamu di mana? Aku lagi di kantin. Di kantin sama siapa? Ya, aku sama temen cowokku. Yoga, David, sama Bayu. Aku lagi sakit kok kamu nggak datang sih? Kan kamu tahu tadi aku di rumah sakit. Iya, kamu tahu kan? Aku tuh gak ada uang. Aku aja ini sekarang belum makan. Kebohongan pertama yang gue dapat adalah ketika dia bilang dia lagi bersama dengan temen-temennya, temen-temen cowok. Hello, kita nggak nanya kali. Aduh, kamu sama siapa sih di sana? Teman-teman kamu siapa? Bayu ya? Bayu, Ya coba aku mau ngobrol sama Bayu. ya udah, aku mau masuk kelas ini. Kok kamu berbelit-belit banget sih? Oke, ini udah jelas ya, bohong ya. Iya udah jelas banget. Ini belum sama penggoda kita loh. Ini masih real sehari-harinya dia loh. Dan yang paling parah lagi, dia bayarin itu cewek-cewek yang ada di kantin. Dan duitnya tahu dari mana? Lo lihat deh, dia ngebayarin cewek-cewek ke sana.
ngebayarin cewek-cewek sana. Gila banget sih itu si Julio. Kemarin dia minjem duit gua tahu nggak? Dia minjem duit lo Iya, kemarin dia minjem duit gua. buat bayarin cewek-cewek makan di kantin. Iya. Lo harus tanya soal, lo bilang lo nggak punya duit, lo mau bayar buat rumah sakit. Tapi lu jangan emosi ya, Jangan karena emosi ya. nanti ditutup bahaya. Seakan-akan lo nggak tahu, lo nggak lihat dia di sini. Ya, halo. Halo. Hah? Kamu bisa gak balikin uang yang kemarin kamu pinjam ke aku? Sayang, aku aja sekarang tuh gak ada uang. Aku belum makan. Kenapa? Kamu kenapa belum makan? Ya, aku gak punya uang. Masa kamu di kantin Makan. nggak makan sih? Ya, aku di kantin makan sama temen-temen cowok aku. Aku diantarin sama mereka. Jadi aku sama mereka di kantin. Aku butuh duit loh sekarang buat bayar rumah sakit. Kan kamu tahu tadi aku sakit. Ya, kamu punya sama keluarga kamu lah. Kamu yakin kamu nggak punya uang? Ya, aku punya uang. Sama sekali gak punya uang. Aku lagi belum makan. Aku udah bilang sama aku belum makan. Kamu kan baru bayar. Lo jangan bilang dong. Tapi sih gue kesel. Iya kan gue udah bilang, lo seakan-akan nggak ngeliat dia tadi. Udah aku sampai aja. Nggak bisa. Udah aku udah pesen Nggak bisa. makan. Lo jangan samperin dia sekarang. Lo nggak bisa gini. Lo harus ngikutin rencana kita dulu. Kamu kamu tenang dulu. Akhirnya begitu gue lagi ngobrol sama Jennifer, sempat lengah. You know what? Mereka pergi. Ntar lo kabur lagi, asmanya lo tenang. Ah, udah dia mau pergi Nono. Udah dia pergi. Ikutin. Itu Julionya udah pergi tuh, tolong diikutin dia mau kemana. Dia masuk kelas apa enggak? Siapin gambarnya, usahain dapat gambar ya. Ayo, gimana? Ada info apa enggak nih? Dia masuk kelas nih. Dia udah pergi. Gimana nih? Dia nggak masuk kelas. Ikutin dong. Dia nggak masuk kelas. Dia nggak masuk. Dia udah jalan. Dia keluar dari kampus. nih. Lain kali kasih tahu lebih cepat. Ayo. Ikutin. Tanu. Yuk mas, yuk, cepet mas. Dan akhirnya kita ikutin terus Julio, dia pergi dan dia keluar dari kampus, kita ikutin terus dia kemana dan dia sampai di toko buku. Oh, toko buku. Menurut gue sih dia nggak salah. Dia masih urusan kampus lah, kalau urusan buku kan. Kan kenapa dia harus bohong gitu loh. Iya. Sampainya di toko buku, gua sendiri udah kesel banget ngelihat dia ketemu sama cewek lain. Dan ini kan udah jelas dia tuh udah terciduk di sana. Dia mesra-mesraan sama cewek lain. Itu bener deh, kayaknya itu cewek deh kak. Iya, kalau Aku nggak tahu. ini kalau misalnya kalau dia pegang kepala, begitu ngelihat langsung kalau pacarnya lagi pegang-pegang kepala cewek, nyesek dong. Tapi kita nggak bisa dapat dengan jelas gambarnya. Jadi gue mau nanya, siapa tahu Jennifer kenal gitu ya? Nggak bisa. Lo lihat itu kira-kira siapa, lo kenal atau enggak? Enggak, gue nggak kenal kak. Gue nggak kenal itu siapa. Aku pengen lihat Enggak, loh enggak. ceweknya. Iya. Coba gini, bisa nggak dapetin mukanya, bisa nggak? Coba, kita bisa Bisa nggak nggak? dapetin? Kita butuh gambar yang lebih jelas, lebih jelas. Kita pengen lihat Mukanya, mukanya. Mungkin mukanya. Jennifer bisa kenalin. Ini mesra banget loh mereka nih. Udah gue aja. Jangan, lo tenang. Enggak, lo tenang dulu. Kak Jo lihat deh, dia dipeluk. Oh my god. Akhirnya Julio pergi keluar sama itu cewek.
kita sempat kaget, sempat panik karena kita lagi asik ngobrol, kita lagi banyak tanya. Tiba-tiba mereka udah keluar. Jennifer panik. Jennifer kalap. Dia sempat teriak-teriak, dia maksa buat keluar. Gue nggak akan kasih dong, tapi cepet banget itu anak. Dia gerak. Enggak. Jangan dulu, tar dulu. Dia mau pergi kemana sih? Bentar dulu. Enggak. Gue tahan. Lu jadi keluar, Hei! Tahan dong, Jess. Julio! Dia ngeliat gak? Dia ngeliat gak? Enggak, dia nggak ngeliat sih. Dia sama cewek lain ya. Jennifer tuh lemes, pingsan. Sejujurnya sih gue takut banget. Gue udah mulai pusing. Iya. Oke, yuk. Hei, batu. Oke, Jess, kita nggak bisa terusin. Jennifer kita bawa ke dalam mobil, kita berpikir untuk bawa dia ke rumah sakit. Kita sempat tutup acara supaya udah deh nanti kita lanjutin lagi besok. Ternyata di dalam mobil dia siuman, kita kasih obat, dia siuman, langsung dia kembali nanya, mana Julio? Itu paniknya luar biasa, itu bikin kita jadi, nih anak, lo tau gak sih lo lagi sakit, harusnya lo diem, harusnya lo sabar sedikit gitu loh. Udah bangun loh. Aman, udah bangun. Ini mana Kak? Tenang dulu, tarik nafas. Kak, Tenang. lo pingsan, tadi lo pingsan. Terus Julio mana? Oke, jangan ngomongin Julio dulu. Udah ikutin Julio. Nggak bisa dong, lo Ikutin Julio. Lo pingsan tadi, Nggak lo mau, gue pingsan. ikutin Julio. Kita nggak ada yang bisa ngikutin Julio. Coba tim ini kita tolong dulu. Ini anak histeris, dia mau manggil Julio. Mas, jalan. Hei! Akhirnya gue ajak ngobrol sebentar gimana caranya supaya dia harus istirahat dulu. Kita nggak mau denger dia maksa. Kita minta hari itu selesai dulu untuk dilanjutkan di hari-hari berikutnya. Tenang Tapi dulu. gue pengen ngikutin Julio. Iya, kita ngerti lo tenang. Kita nggak ada yang bisa ngikutin Julio. Julio tiba-tiba udah pergi aja dan lo pingsan tadi. Kenapa kalian nggak ada yang bisa ngikutin? Gimana sih? gitu. Kalau Ya karena kita panik lo pingsan. Ya harusnya ada tim salah satu yang ngikutin Kak. Gue pengen ngikutin Julio. kita jangan mau diatur sama dia. Kita yang ngatur, oke? Kamu diem, kamu ikutin. Ya, kita hari ini selesai dulu. Betul. Kita udah nggak bisa ngelanjutin lagi. Kita udah kehilangan juga Julio di mana. Dan kayaknya kita harus atur strategi ya. Kita harus atur strategi, kamu juga pulihin. Kalau kamu besok sehat, kamu kuat, besok kita janjian kita ketemu lagi, kita terusin. Ya, kembali lagi di Playboy Zaman Now. Kamu terciduk. Dan klien kita Jennifer ini di hari pertama kemarin ketemu itu emang secara kondisi itu tidak asik ya, kita agak sulit. Dan terakhir pun kita lihat sampai pingsan. Tuh. Dan memang sedikit memaksa kita untuk tetap ngejar pacarnya ya. Hari berikutnya kita coba ketemu lagi sama Jennifer, kita mulai lagi untuk pencidukan cowoknya. Tapi ada sesuatu yang pengen gue kasih tahu sebelumnya sama Kajo. Walaupun gue shock sebenarnya dengan masalah ini, tapi gue harus sampaikan ke tim, gue harus sampaikan ke Kajo juga. Ya, jadi sebenarnya gue mau ngasih tahu sebenarnya nggak enak, tapi gue harus ngasih tahu sama Kajo nih. Jadi memang klien kita ini sedikit memprihatinkan keadaannya. Dia ini terkena penyakit yang gue nggak bisa ngomong di sini, tapi kemarin gue temenin dia ke dokter, Kajo, gue temenin dia ke dokter, dan dokter bilang dia ini usianya tinggal 1 tahun lagi, 1 tahun lagi. Gue nggak bisa bayangin
dia harus ngerasain sakitnya, disakitin sama pacarnya, dan dia juga harus kuat untuk menghadapi penyakit fisik. Selesaikan ini, kita nggak bisa terusin. Oke. Enggak, ini nggak bisa terusin. Nah, Kak Jo. Ini nggak gini. Kita boleh nolongin orang karena bakal ada emosi di sini. Iya, kita akan boleh. banyak melihat hal-hal yang nggak enak nantinya. Iya. Kalau kita paksain, kita akan jadi bagian yang paling Iya, gue salah. ngerti. Tapi masalahnya gue kasihan sama dia, Nggak Kak bisa. Jo. Kasihan gitu nggak bisa. Dia tuh sampai mohon-mohon untuk kita bantuin dia. Tapi gue akan tetap bantu dia. Walaupun gue tahu dia sakit, kita semua tahu. Tapi karena emang dia udah memohon, dia minta tolong sama kita, akhirnya kita bantuin dia dan kita lanjutin lagi pencidukan Julio. Tapi gini Kak Jo, mungkin karena dia mengkonsumsi obat, memang dia agak sedikit Error ya. beda gitu ya. Kadang harus kalau kita sendiri sedih ngelihatnya dianya bisa biasa, bahkan kadang bisa ketawa. Emang udah alasan begitu. kuat Jessica untuk kita bisa lanjutin. Dokter sudah menjamin itu. Dia datang ke sini. Iya. Boleh udah. Halo. Halo. Oke. Are you alright? Benar. Ini hari ini kita udah mempersiapkan sesuatu yang lebih lagi dari itu. Kamu siap atau enggak? Aku sih ya. 1 sampai 10 seberapa besar sayang kamu sama pacar kamu? Aku sayang banget sama dia. Saking besarnya berarti istilahnya nih kamu rela mengorbankan kesehatan kamu. Masukan apapun yang kita kasih tahu tentang Julio, mentah semuanya cuma terjadi. Kenapa? Karena dia sayang banget sama dia. Oke, kita udah siapin 2 penggoda. Penggoda pertama ini nanti akan ada di studio. Kita akan lihat apakah suka konsen ya. Apakah nanti pacar kamu ini akan tergoda atau enggak. Dan satu lagi nanti kita akan taruh di kafe. Boleh kamu coba telepon karena kamu masih ada kontak ya. Coba telepon dia dulu, tanya aja dulu dia dari mana. Kontrol ya. Boleh speaker. Matiin kak. Di reject. Kita langsung panggil aja kepada yang sudah kita siapkan. Richard gimana? Kamu katanya kenal sama Julio? Jujur aku sih nggak begitu kenal Julio sih, tahu nggak ada. Oke, jadi ini nanti akan jadi pertama kali kamu melihat langsung face to face ya? Dia itu kakak kelas aku. Gimana prosesnya sampai bisa kamu yakin bahwa dia akan datang ke sini? Ya aku sih sama dia itu biasa aja ya, Nah. tapi dia tuh kalau ketemu sama aku tuh dia selalu ngomong aku tuh cantik. Dulunya centil kali. Sekarang berubah lagi nih dia. Ketika ngelihat penggoda kita deket sama cowoknya, yang jelas-jelas cowoknya yang ganjen, ini malah dibilang penggoda kita yang keganjenan. Gimana kalau kita Yaudah, jadi yaudah. mereka Kalau dia nggak setuju aku pulang. Jangan dong. Nah, makanya kamu kan dia mau nolongin, kamu jangan Iya, gitu. mau nggak Kamu kan ditolong? Udah pulang aja pulang. Oh iya. Pulang aja. enggak. Kalau nggak dia pulang, kita juga nggak bisa lanjut. Iya. Kita mau ngapain di sini? Udah, kamu kan profesional, kamu ikutin kita, kamu gak usah dengerin. Lo harus siap, Jennifer, untuk melihat kenyataan, karena ini pasti akan lebih menyakitkan lagi. Halo, kamu di mana? Ya udah aku tungguin kamu ya, kamu cepetan deh. Bye. Tuh kan. Yes. Manggilnya sayang kan. Elunya kali yang kecendilan. Lo yang manggil Lo kan dengar dia. nggak? Cowok lo yang manggil sayang dulu, Jen. Elunya samanya aja kali. Oke, sekarang kamu siap-siap. Kita juga akan siap-siap masuk ke studio sebelah. Dan buat pemirsa siap-siap
lihat apakah playboy satunya akan terciduk. Yuk, ya, ayo come on, dia udah deket ya. Baru juga. Itu ceweknya aja sih. Oh masih, lanjut. Kamu nungguin dari tadi? Iya udah 1,5 jam loh aku nungguin di sini. Nah, nanti kamu kan tetap gak berubah. Gombal ya biar aku nggak marah. Kamu tuh serius, kamu tuh gak bercanda. Kamu tuh cantik. Ya. You know what? Pertama kali dia datang, langsung kena pak. Cipika-cipiki. Sayang-sayang. Seolah-olah kayaknya dia tuh udah kayak udah pacaran lama gitu loh. Kalau penggoda kita emang tugasnya emang seperti itu. Enggak, itu dia. Oke, kamu tanya, kamu yakin aku bisa masuk ke kayak musik? Udah sewa studio nih. Tapi bener kan aku bisa masuk ke kayak musik di kampus kita? Nah, aku tuh ketua umum di UKM. Job desk itu banyak. Aku additional playernya band-band terkenal di Indonesia. Contohnya Gigi, Slang, Wali, dan aku tuh bisa ngegantiin Dewa Bujana. Wow, keren dong kak. Ya panggil aku kakak dong. Panggil aku Julio aja, biar kita tuh lebih dekat, biar kita lebih akrab juga. Apalagi kalau kamu manggil aku sayang. Modus, ini modus. Dari cipikan-cipik itu sebenarnya udah modus. Bentar deh. Bukannya ini basisnya? Oh my god, dia gak malu. Ngaco banget sih. Hansi dia nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa apa-apa. Tapi kok nggak nyambung? Enggak, Dewa Bujana ini nadanya begini. Pokoknya sama aku. Baik. Gila, ini bener-bener berani banget. Dia selama pacaran sama lu gak pernah ngebohong-bohong kayak gini. Lu nggak sadar kali dibohongin sama dia? Nggak mungkin. Terbuai. Iya, nggak dia tuh nggak pernah bohong. Soalnya lu udah mau dia kayak begini itu Gak mungkin itu ke cewek lain. Aku tuh sering gantiin banyak artis-artis Indonesia yang buat nyanyi ya. Keren dong ya. Oh ya, kamu maunya lagu siapa ya? Ini aja. Armada. Yang asal kau bahagia. Oke. Katakanlah bahagia bila kau bahagia. kan bagus ya Jo. Ini telinga gue yang salah apa? Mungkin ada yang kita dengernya kayaknya benar. Nah gini, gue nanya, lo jujur, suaranya bagus nggak? Enggak. Enggak. Oh dia lu. Gue salah nanya. Ngaco banget sih dia nih. Terus coba terus lanjut ke jari lagi. Aku memang gini deh, tiba-tiba ada kamu. Coba deh kamu yang ganti aku. Ya nggak bisa juga sih. Dikit. Ini makin gak enak deh kayaknya. Coba aku mau lihat. Nih, aku ajarin. Nyanyi itu pakai suaranya dari bawah. Modus banget. Gila. Ini kamu bilang apa nih? Pasti cewek yang salah. Dia yang megang dia. Salahin tangan pacar Anda. Oke, sekarang terbukti kan dia udah terciduk lagi nih dengan penggoda kita yang pertama. Walaupun Jennifer masih nggak percaya, lagi-lagi dia membela Julio. Lu terus gangguin aja. Sebentar lagi gue mau siapin penggoda 2 ya, oke? Ini udah ketebak semuanya. Pokoknya lu mainin aja terus. Lanjut. Oke, sekarang gue akan telepon penggoda 2 untuk siap-siap ya. Ngapain sih telepon-teleponan? Halo. Oke. Ngapain sih Kak? Siap-siap. Sama lu juga Aku baru satu beres. Ini penggoda 2. Sebentar lagi kamu yang tugas penggoda 2 ya. Oke, kafe ya. Oke. Yaudah deh. Aku serba salah deh jadinya. Gitar aku nggak bagus. Drum apa lagi?
vokal apalagi. Terus kamu bisa aku masuk UKM musik. Kamu tuh bakal bisa masuk UKM musik. Aku kan ketua umum ya. Iya. Halo? Maaf banget ya, aku sibuk banget. Soalnya tadi tuh ada yang telepon aku, ada yang suruh aku pergi buat meeting acara itu. Siapa? Kamu tahu kan Arman Maulana? Tahu? Masa kamu nggak? Iya, itu artis terkenal kan, kamu tahu kan? Iya, Dia baru nelfon aku, suruh aku pergi ke sana. Iya. Ya Iya. udah. Dadah. Ketika terima telepon dari penggoda kedua, dia langsung buru-buru cabut dari tempat itu dan dia langsung pergi nyamperin penggoda kita yang kedua. Oke, ini penggoda dua udah siap nih, dia udah telepon Julio. Kalau gitu kita langsung meluncur ke kafe. Ikutin ya terus. Come on. Gimana perasaan lo? Pesan gue sih masih sedih kayak kemarin, tapi gue masih pengen tamu aja. Jadi kalau kamu melihat suasananya seperti ini, ke depannya ada maaf atau kamu masih mau terusin atau kamu mau putus atau gimana? Aku sih mau maafin dia, aku yakin dia bakal berubah. Oke, sekarang kita udah ngikutin lagi. Ini udah menuju ke penggoda kedua. Ya, Ini kafe kita, ya? Ya, benar. Penggoda kedua kita udah standby. Tapi bentar deh. Kok dia ke kiri sih? Pas penggoda kita ke kanan. Kok dia ke kiri sih? Kiri, woi. Tetap ikutin. Kafe kita ke kanan. Kanan. Nah, di pertengahan jalan, tiba-tiba dia belok ke jalan yang bukan ke tempat yang seharusnya, yang udah kita persiapkan. Kita bingung dong. Akhirnya kita dan tim minta untuk ikutin terus Julio. Dan ternyata dia Tadi orang bilang ke kiri loh. Ikutin dulu, ikutin terus. Dia berhenti tuh. Dia ngapain sih? Stop. Jangan Lo tau gak ini tempat siapa? Enggak, gue nggak tahu. Gak tau sama sekali. Enggak, gue nggak tahu. Saudaranya mungkin sepupu atau Enggak, gue nggak tahu. Mobil ini dia nggak menuju ke kafe, tapi dia berhenti di satu tempat yang kita nggak tahu. Tolong semuanya pantau ya. Lo yakin lo gak tahu nih rumah siapa? Enggak, gue nggak tahu, Pak. Lo pacarnya lo harusnya tau dong. Bentuk bawa kardus apa? Nggak tahu, Kak. Dia mau kardus buat apa? Cewek siapa? Cewek itu siapa tuh? Iya tuh. Kok ada cewek sih? Dia ngasih satu kardus dan dia juga dikasih duit sama itu cewek. Kita kan bertanya-tanya, apa itu? Karena seharusnya dia langsung pergi nih ke penggoda kita yang kedua. Oh, berangkat. Jalan. Pelan-pelan. Enggak, tim kita ikutin dulu. Dia kayaknya penasaran deh, maksudnya itu kardus apaan gitu. Dia jalan, tolong ikutin. Iya. Kita boleh nggak sih tanya dulu? Boleh nggak? Boleh ya? Gua aja yang turun. Oke. Jessica mau turun, tolong di cover ya. Butuh kamera. Just kamu nggak pakai jaket. Nah, gua akhirnya memutuskan untuk turun. Gua nggak tahu udah terjadi transaksi apa antara Julio dengan wanita tersebut. Gue coba untuk cari tahu, gue tanya sama wanita yang tadi, tapi dia bener-bener nggak mau ngejawab. Dia bilang coba tanya Julio aja, jangan tanya saya. Saya nggak mau ini sampai bocor. Bocor kenapa? Apa yang bocor? Gak boleh bocor, kardus yang masih isi. Pasti ada sesuatu di sana. Dia bayar. Tadi dia keluar. Bener. Yaudah, Oke, kita jalan deh. Yuk, kita ngikutin. Ntar udah keduluannya apa kita dulu nggak tahu dia ngapain sama gue. Kita langsung menuju ke kafe. Kita lihat di sana emang ada. Ya udah sampai sana. Penggoda kita pun sudah siap di dalam untuk menunggu kedatangan dari Julio. Dia masuk. He's coming. Oke, dia udah masuk. Kamu sendirian aja kesininya.
Iya, aku sendirian aja. Demi buat kamu aku samperin jauh-jauh kok. Iyalah, jelas dong. Kan aku sayang sama kamu, makanya aku mau dekat sama kamu. Asli loh, kamu aslinya lebih ganteng. Kamu juga aslinya lebih cantik. Nggak bohong. Kenapa nggak pede? Kamu tuh cantik banget. Apalagi ini kamu. Aku suka banget sama kamu. Aku suka banget sama kamu. Oke, sekarang kamu bilang, kamu nggak mau foto sama aku? Katanya aku cantik. Ayo dong, Instastory dong. Kamu mau foto sama aku? Aduh, bisa story katanya kamu bilang aku cantik. Bentar. Ayo, kita jadi Instastory. Tapi handphone kamu belum banget. Buset. Dia handphonenya bukannya. Jatuh. Enggak, handphonenya bukan yang ini. Bukan yang itu. Handphone itu bagus banget. Ya gini, sebenarnya aku tuh pengen ganti HP. Ya kan? Aku tuh, kamu tau lah ya, anak kuliahan kan uangnya sedikit. Aku tuh masih kurang 3.500.000. Oh, jadi kamu mau beli handphone tapi uang kamu kurang. Iya. Dan aku mau minjem sama kamu 500.000. Oh, dia mau beli handphone tapi uangnya kurang. Ada hal yang bikin gua lebih kaget daripada yang tadi di penggoda yang pertama. Bisa-bisanya dia modus bilang kalau dia ini mau ganti handphone. Malah minta dibeliin coba. Enggak sih, aku bercanda ya lah, jangan gitu dong. Aku bercanda. Oh, bercanda. Kalau kamu emang bercanda, kalau aku mau ngasih gimana? Kalau mau ngasih gimana? Ya kalau kamu nggak ngasih sih nggak apa-apa, tapi kalau kamu ngasih sih, Iya. Lo denger kan? Pinter ya, gaya cara dia tuh harganya tetap tinggi. Tapi kalau misalnya aku beliin handphone, kamu mau kan jadi pacar aku? Tapi kalau misalnya aku beli kamu handphone, kamu mau menjadi pacar aku? ya jelas lah tentu aku mau. Kalau apalagi kamu beli, mau dong. Mau loh, ih laki kayak begini ya, bukannya beliin cewek malah minta. Gimana sih? Kamu kesini naik apa? Oh, masalah handphone aja jadi masalah. Ini naik apa? Aku kesini naik mobil. Itu mobil pembantu aku sebenarnya. Iya, mobil pembantu aku. Mobil aku mah lebih keren lah. Nggak mungkin mobil aku kayak gitu jelek. Iya dong. Tapi dia bilang itu mobil pembantunya. Gak masalah dia mau salah, tapi dia kayaknya ngewadul ya. Iya. Dia kamu sering begini ngeliat dia kayak gini. Oh iya, halo. Oh iya Pak. Iya Pak. Sebentar ya Pak. Saya bentar lagi ke kampus Pak. Oke. Iya Pak. Makasih Pak. Oh iya, aku ada urusan di kampus sebentar. Kamu bayar dulu aja. Nanti minggu depan atau nanti pas kita ketemu lagi, aku ajak kamu makan yang mahal. Nanti aku yang bayarin semua. Hah? Ya ampun. Aku ada urusan di kampus sebentar. Kamu bayar dulu aja. Nanti minggu depan atau nanti pas kita ketemu lagi, aku ajak kamu makan yang mahal. Nanti aku yang bayarin semua. Hah? Ya ampun. Sama lo gitu juga? Kamu masih mau ketemu aku lagi nggak? Iya, kamu bayarin dulu. Nanti kamu sisanya kamu bayarin dulu ya. Oke? Oh iya, sama satu lagi. Jangan lupa beli handphone ya. Dadah. Ih kabur. Ya. Bisa ikutin nggak? Ya kok tiba-tiba kabur sih? Oke. Ih parah banget minta dibayarin. Lo sering bayarin dia juga kayak gitu? Iya, gue sering bayarin kayak dia. Begitu kita bahas tentang kayak gitu kan kemakan nih Julio. Gue tanya sama Jennifer, tolong kasih kesimpulan dengan apa yang udah kamu lihat. Dia bilang, oh itu penggodanya aja yang kayak gitu. Terus gue bilang, Ya maksudnya bedanya hebat loh dia. lo bisa se-calm ini ya lihatnya. Kalau sehat kan, ini bukan karena efek obat lo itu mah kita Aku jadi sehat. Orang di mana-mana kalau ngelihat kejadian kayak gini, kalau nggak nangis, kalau nggak marah, kalau nggak ngomel, kalau kamu cengengesan. Saking kasihannya, gue kayak ngeliat dia tuh kayak orang bingung. Gue ngomong apa, dia jawabnya apa. Sampai malahan dia tiba-tiba dia lah yang mau ngejanjiin mau beliin handphone.
keluar dari konteks lo ini udah gak nyambung. Oh my god. Alright, oke. Gue kalau jadi lo udah gue Ya injek enggak, kali gue kalau cowok misalnya itu. mau beliin HP dia emang urusan lu Kak. Gue sih gak kebayang ya kalau punya cowok kayak gini ya. Gue sih ogah punya cowok kayak gitu. Tapi Jennifer tetep aja belain dia. Gue gak ngerti deh kenapa Jennifer kayak gitu. Malah berantem lagi sama gue. Ngotot kalau bilang cowoknya itu baik. Ya enggak, memang bukan urusan gue sih. Tapi gue gak mau beliin handphone buat dia. Ya udah punya duit dan gue Ini juga bisa serius, beliin buat dia. ini bener-bener efek obat kalau menurut gue sih. Sakit emang lo. Apa sih lo? Kalian lo? Udah. Oke. Udah. Ini Terus ini mau gimana? ya, Dia udah pergi. kok bisa kehilangan jejak? Kok bisa? Sorry banget, kita udah ngejar gak dapat. Sorry banget. Ini dia tuh habis terima telepon terus langsung pergi. Ini penting. Oke, bye. Udah cukup, thank you. Tiba-tiba dia dapat telepon dari ya gue nggak tahu dari siapa. Tiba-tiba dia pergi dan cepet banget akhirnya tim kita nggak sempat untuk ngejar Julio. Dan hari juga udah malam, akhirnya kita selesaikan dulu hari itu karena kita juga nggak bisa ngejar Julio. Jadi kita akhiri hari itu juga. Jadi udah malam juga dan nggak mungkin kita ngejar dia juga. Enggak, ini abis terima telepon langsung kabur. Nah. Penggoda kita tuh ditinggal begitu aja. Gimana dong kalian cuma bisa sampai gini doang? Lo tuh udah dibantuin kok jadi sewot Lu banget sih. duluan yang Kita- mulai, lu yang ngungkit-ngungkit harga diri gua. Hari ini kita selesaikan dulu di sini, oke boleh? Nanti besok kita lanjutkan lagi. Kalau kamu udah enak, kalau kamu celutuk-celutuk itu ke Jessica, kamu sama aja nggak respect sama kita. Tapi benar ya, besok dilanjutin. Insya Ya, Allah. kita tergantung kamunya. Iya, Kalau kalau kamunya asik, memang lo sehat ya ayo kita Ah. lanjutin. Karena gue sendiri, gue ngerti lo, gue kasihan sama lo lagi sakit, lo harus minum obat segala macem. Yang ya kita tahu lah ya, gue ini berantem sama lo kayak gini, gue kasihan sama lo karena kita tahu lo lagi sakit. Iya, oke. Berarti kita lanjutin besok aja. Oke. nggak apa-apa dia mau marah nggak apa-apa. Tapi karena itu juga udah malam, kita nggak mungkin terusin. Jadi kita bilang nanti kita lanjutkan lagi. Karena pukulan-pukulan yang diberikan buat Jennifer cukup untuk hari ini. Dan kembali lagi di Playboy Zaman Now, kamu terciduk. Dan kita di hari selanjutnya ini kita sudah berkumpul lagi. Tapi kita mau cek dulu kesehatan kamu Kamu baik-baik udah aja. baik-baik aja, kamu udah cek ke dokter? Udah, bener. Oke, kita udah ngelihat, udah ketemu sama Gue udah nungguin Julio dari tadi. ya. Dari sekarang kalau dia udah mulai jalan, kita nanti aja. Ini Ini arahnya mau ke kampus ya? Iya. Bener gak sih? Iya, ini mau kampus. Iya kan? Iya. Ngapain dia mau ke kampus ya? oke dia masuk tuh. Coba kamu tunggu. Coba telepon. Halo sayang, Halo, kamu di mana? aku lagi di kampus sayang. Aku kan aku dekat kamu kan bimbingan ini. Kamu di kampus sama siapa? Siapa nih sama dari pembimbinganmu? Sampai jam berapa? Lama banget ya, tadi sampai malam di kampus. Masa? Oh ya udah habis ini kita ketemu ya. Tadi kamu tahu sendiri kan dari apa telepon video lah. Susah banget. Ya udah kapan? Ya udah kamu kapan dong ketemu aku? Itu tuh. Dimatiin. Kita suruh Jennifer untuk telepon. Ditelepon sama Jennifer. Apa yang terjadi? Maki-maki. Ini playboy banget sih dia ini emang. Lah dia alasannya apa dimatiin? Pokoknya setiap kali dia neken ya mau ketemu selalu dimatiin. Dan dia tuh kayak menghindar banget. Dosen terus. Iya, dan dia ngehindari lo banget. Lo kuat Coba ya? coba lagi. Ya coba kita telepon lagi. Dia tuh tahu nggak sih kamu lagi sakit Dia separah ini? tahu. Halo, kamu di mana? Kok dimatiin sih? Kamu tahu lah, ini aku gara-gara kamu gak mau tahu. Kamu Kamu jangan hindar terus dari aku dong. Aku lagi sakit. Aku pengen ketemu kamu. kamu tuh sakit terus sih kayaknya. Kamu bosan. Aku emang sakit. Kenapa sih kamu gak ada perhatian itu sama aku?
Iya maaf sayang, aku cuma mau ngasih tahu kamu kalau aku baru beliin HP buat kamu. Telepon yang kamu mau. Apa yang aku mau? Iya, iya serius, aku baru beliin HP buat kamu. Kamu baik-baik sama aku. Jadi gimana, kamu masih mau ambil gak? Keadaan kamu gimana sekarang? Kamu baik-baik aja kan? Udah, aku udah sehat. Yaudah, nanti malam aku ke rumah kamu deh. Aku Iya, ambil nanti malam kita ketemuan ya. Iya, aku ambil HP-nya ya. Ya udah, nanti malam kita ketemuan ya. Ya sayang, nanti aku kabarin kamu ya. Iya. Kamu hati-hati ya sayang. Ya, bye. Dadah sayang. Lo happy kayak gitu? Akhirnya gue memutuskan untuk kita coba main perasaan. Bilang bahwa dia itu mau dikasih handphone yang sudah dijanjikan sama Jennifer. Begitu dibilang mau dikasih handphone, berubah total. Wow. Iyalah, cowok gue udah balik lagi sama gue. Tapi lo mesti beli handphone. Lo agak-agak error ya orangnya. Tahu gue. Kenapa sih? Lo bipolar ya, jangan-jangan ya? Kamu nggak mau ngasih, kamu cuma bercanda. Biarin dong, kan aku sendiri yang pengen ngasih. Jadi kamu beneran mau ngasih handphone? Bener, nanti aku beliin handphone. Itu tadi kita cuma bercanda. Iya beneran, nanti Oh saya ya beliin udah handphone. wajar. Ya udah terserah. Kalau gitu, ya oke, fix. Ya udah. Ih. Itu adik gua. Itu adik gua. Udah banyak banget hal-hal yang bikin gua kaget selama beberapa hari ini dengan Julio ini ya. Ternyata ini ada hal yang lebih mengagetkan lagi. Gua bener-bener gak nyangka cewek yang kita lihat dari kemarin itu ternyata adik kembar Jennifer. Itu adik Itu gua. adik lu bener. Itu kembaran gua, itu kembaran gua. Emang mirip banget sama lu Iya, kembar. Gua kembar. Jangan-jangan Itu yang cowok kemarin di toko buku. adik gua lagi. Aduh. Adik lu gak pernah ngomong apa-apa sama lu. Enggak, gua nggak pernah bilang apa-apa. ke Gila, ini gila banget. Ayo, udah, ayo maju. Dia tunggu, dia jalan kita ikutin. Kenapa harus adik gua coba? Balik. Mereka pergi masuk ke dalam mobil. Kita ikutin dong. Ikutin. Jangan pakai nyelamat ya. Gila kalau ini gimana nih kalau Kalau beneran adik lo sama dia gimana? Banget sih dia. Udah mintain duit gua terus nggak sama adik gua. Kenapa harus sama adik gua? Enggak, kita kan belum tahu nih. Kita ini belum tahu betul. keberadaannya. Tapi ini gimana? Ini kita mau ceduk apa gimana? Kalau ini Udah, ikutin masalah aja. keluarga loh. Ini masalah keluarga loh. Gue tanya sama lo deh, lo gimana? Udah nggak apa-apa, ikutin aja kak. Jadi kita labrak nih. Mending lo, kalau gue sih mending lo di rumah lo ngobrol baik-baik sama dia. Gue takut lo kenapa-kenapa. Ini dia kuat. Gue sayang sama Ikutin aja. dia sih. Gue pengen tahu kenapa dia bisa deket sama cowok gua. Ayo. Turun. Serius, anjing standby ya. Gue Eh, gak mau nanti jagain dia yang set. kenapa-kenapa ya. Terjadilah hal yang kita nggak inginkan. Itu chaos banget. Itu benar-benar yang gue bilang buat Jessica, biar aja dia ngomong, biar aja dia curahkan semua yang dia mau ungkapkan. Keluar lo, keluar sekarang juga keluar. Lu selingkuh sama adik gua, hah? Gua benci sama lu, gua benci. Di tengah jalan, jangan di tengah jalan dong. Terus lu ini ngapain aja? Lu ngapain bawa ini? Ya jelasin dulu. Lu kenapa selingkuh sama adik gua? Julio. Samperin tuh Julio, disamperin itu adiknya. Jennifer marah-marah. Waduh, itu begitu. Semua orang pada ngeliatin. Tapi gue bilang, ayo, luapin, silakan, omongin, silakan. Lu mau kemana ini? Lu mau kabur? Bukan tersentuh. Ini mau kabur lo. Coba sih dijelasin gua. Coba dijelasin. Lu mau kemana? Hah? Ini mau kemana? Lu mau kabur dari rumah? Ayo. Kalian tahu kan, kalau Jennifer ini lagi sakit, kalian tahu kan? Gue kayak di rumah teman gue. Ini apa? Ini apa? Jelasin ke gua ini apa? Jelasin. Kenapa lu selingkuh sama adik gua? Gua benci sama lu, gua benci. Gua gak bisa gini-gini terus. Julio jelasin dong, jelasin. Kalau kamu bilang jelasin. Aku mau jelasin, aku sama adik kamu, aku punya bisnis reseller. Bisnis apa? Tapi apa? Kenapa harus sama Jenny? Lu
Lu bohong, lu bohong. Aku jujur, dengerin Sekarang lo jelasin kenapa lo tadi meluk dia, ngaku dia, kalau emang lo nggak ada apa-apa sama adiknya. Kenapa lu kayak gitu? Kenapa? Gue mau jelasin, aku mau jelasin semuanya sekarang. Lu juga jelasin, Jesse. Lu Aku jelasin dari ke dulu gua. suka sama Jessie. Akhirnya begitu dijelasin sama Julio, simple. Gue emang udah gak suka sama Jennifer. Dan aku mau putus sama kamu. Kenapa lu jahat? Adiknya kan, lo adiknya maksudnya lo nggak. Emang lu gak bisa nyari cewek lain? Masa lo harus nyakitin dia? Kenapa lu mau sama dia, Jess? Kenapa? Udah gak Terus lo Kenapa sama dia? Harus Lo sama dia. adalah orang paling gila yang pernah gue tahu. Lu Oke? jangan mau Lo tahu dia dibodoh-bodohin sakit, sama kan? cowok cuma gara-gara dia. Jess, Selesaikan. Jess, lu jangan mau sama dia, Jess. Jangan, lu jangan sakitin hati adik gua juga. Gak bisa. Lu udah nyakitin hati gua, lu gak bisa nyakitin hati dia. Gak bisa, gua gak bisa, gua gak rela. Adik kakak gimana? Gua gak rela. Kamu udah tahu dia pacaran sama kamu, terus kamu mau gitu. Kamu tahu kan kakak kamu sakit kan? Ya gini, kita sama-sama saling sayang. Tapi gak bisa Kamu gitu cuma bikin diri caranya. kamu sendiri, kamu peduli nggak perasaan orang? Kamu ngomong, kalau kamu udah nggak mau jalan sama dia, kamu ngomong. Tanggung jawab lo ke orang tua mereka gimana? Coba. Udah gak usah pura-pura minta maaf. Dia adik kakak lo, hormatin dong. Stop, udah, gue lebih sayang lo. Aku bisa jelasin, selama ini kamu tahu, aku jualan ini. Aku jualan lagi, tahu? Aku jualan lagi. Nih, kamu lihat aku jualan lagi. Aku jualan tank top, kamu lihat. Hah? Aku dari luar. Terus pocket yang kemarin apaan? Yang lu bawa duit Aku itu? jualan. Jualan apa? Jualan, oke? Kamu ngomong. Jadi yang barang itu, lu jangan pergi, tunggu di sini. Dengar, Jadi barang yang kamu temuin ini adalah barang, dan gue memang punya barang-barang. Begitu Jennifer tanya tentang barang-barang cewek yang ada di kamarnya, iya ternyata mereka itu memang jualan barang. Kita sempat berpikir mereka bawa barang-barang itu mau kabur, katanya Julio ini emang jualan legging, jualan tank top, jualan lipstick. Jadi Jennifer tuh sebenarnya salah arah tentang Julio memiliki barang-barang perempuan, dan salah arah juga mencintai Julio. Jangan. Lu mau kemana? Lu jangan. Oh, stop. Kita ngomong dulu, jangan kabur. Lu jangan bawa kabur adik gua. Buka. Gua gak mau, Jesse. Woi. Woi, jangan kabur lu, woi. Gue sebenarnya sedih banget ngelihat kejadian kayak gini. Tapi gue nggak nyangka ternyata Julio dan adiknya pergi gitu aja ninggalin Jennifer yang jelas-jelas itu lagi sakit. Jesse pergi gak? Jesse pergi. Jesse pergi sama dia. Kenapa dia pergi sama cowok itu kak? Kamu tadi udah bilang, kamu udah janji sama kita kalau kamu akan siap nerima segala hal, oke? Kita udah berusaha kasih lihat yang terbaik ya. Ini semua yang terbaik. Walaupun sakit, ini yang terbaik buat kamu. Tapi gue gak terima Kamu dia gak bisa, sama Jesse. memang, tapi kamu gak bisa paksain cinta ya. Dia cintanya sama adik kamu. Jadi kalau barang-barang yang selama ini kamu curigain itu barang dagangan. Tapi gimana kak? Udah, gak apa-apa, kamu ngalah. Kamu kakak kan? Iya gue ngalah. Ngalah ya. Jesse bahagia sama dia. Tapi gue gak mau Jesse bahagia sama cowok itu. Nanti kamu ngomong baik-baik, kamu jelasin semuanya sama adik kamu, oke? Kalian kakak adik kalian akan bisa baikan nantinya. Ini tangannya dingin banget loh. Tangannya dingin banget ini. Bantuin dong. Bantuin. Bantuin. Oh,
kasih kayu putih, kasih obat. Oke, ini pelajaran yang sangat bagus sekali buat kita ya. Betul, kadang-kadang kita memang harus mengalah. Ini realita kehidupan. Ini juga bisa terjadi kepada siapa aja, kepada Anda sekalipun. Mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran yang baik dari kisah ini. Dan kita buang yang jelek-jeleknya, ambil yang baik-baiknya. Sekarang kita pamitan dulu. Saya John Chat. Selalu saksikan Playboy Jamanau, kamu tercinta.